Saudara, peristiwa dan kejadian hari-hari ini mungkin kita tidak pernah juga berpikir seperti ini bisa terjadi. Tetapi sekali lagi kita sebagai juga umat Tuhan harus percaya. Di dalam setiap keadaan, setiap musim, di dalam juga setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan. Ada amin saudara? Ya, mungkin ada di antara saudara juga yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Ya, seumur-umur mungkin juga tidak pernah berpikir seperti ini akan terjadi. Tapi apapun juga saudara di dunia ini memang tidak ada yang kekal saudara. Saudara mesti ingat itu. Tapi saudara, milikilah Tuhanmu yang memiliki kekekalan itu. Kalau engkau percaya kepada Dia, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di dalam setiap musimmu, Dia ada di dalam juga setiap keadaanmu, Dia akan ada juga di dalam setiap peristiwamu. Nah, ini yang membuat keyakinan akan kita untuk kita juga bisa berjalan dalam setiap keadaan apapun. Saudara-saudara lagi susah, seperti juga apapun kesusahan saudara, itu dikatakan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan saudara. Ingat itu baik-baik, karena Allah kita ini adalah Allah yang kekal. Dan buat saya saudara, pandemi COVID-19 ini adalah juga sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, sesuatu yang lebih besar lagi. Kenapa saudara? Karena gereja hari-hari ini saudara sedang direstorasi sama Tuhan. Memang tidak enak saudara kalau restorasi itu. Ya, ada teguran, ada hal-hal yang kita mesti juga mengingat kembali apa yang Tuhan dalam esensi gerejanya. Karena mungkin gereja sudah tidak lagi juga fokus kepada apa yang sebenarnya saudara. Ya maaf kata juga, ada orang juga bikin gereja saudara cuma hanya karena buat cari untung. Tapi saudara, mari kita kembali lagi. Mari kita kembali kepada esensinya. Ya, supaya juga gereja hari-hari ini akan kembali. Mana yang umat, mana yang tidak umat, ini ketahuan saudara. Ada amin? Kalau yang cuma pendatang, ya begitu aja saudara. Ya, besok kelihatan, tidak kelihatan lagi. Tapi kalau saudara umat, saudara kesetiaan, ada komitmen, ada kasih karunia. Mari saudara, saudara ingat ini. Restorasi pemulihan ini Tuhan buat saudara. Kenapa saudara? Karena kita tahu pemulihan pribadi itu akan memulihkan daripada pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga ini saudara akan juga memulihkan gereja. Dan pemulihan gereja ini akan memulihkan bangsa. Dua ayat ini saudara yang saudara ingat. Bahwa pandemi ini akan bisa berakhir saudara. Kalau kita sebagai gereja Tuhan juga harus bertindak. Ada amin. Ini firman Tuhan. Coba bacakan. Malaikat pasal 4. Ayat yang kelima ke 6. Ini adalah pemulihan pribadi yang ada kaitannya sama juga bumi yang kita injak. Kutuk itu tidak berkuasa lagi. Dan hari-hari ini kita percaya ini. Saudara dan saya mungkin juga ini sering kita juga baca. Tetapi hari ini dikatakan katanya Malaikat pasal 4, 5, 6 itu mengatakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ada mujizat karena saudara lihat di dalam pengalaman pelayanan Elia itu. Walaupun juga cuma hanya beberapa pasal saudara. Tapi itu memberkati kita bahwa orang yang taat, orang yang tekun, orang yang tidak pernah juga takut saudara. Itu Tuhan akan sertai. Allah akan membela orang-orang yang berani, istilahnya berani mati untuk Tuhan. Ada amin saudara. Sampai 1 lawan 450 juga dia gak usah pusing saudara. Ya saudara, kalau saudara punya iman yang benar, saya percaya pemulihan ini akan terjadi. Allah akan munculkan lewat pressure ini, pandemi ini saudara, Tuhan luaskan supaya juga gereja ini bisa dipulihkan. Haleluya. Dikatakan apa katanya? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara tahu ini peristiwa kenapa Elia diutus saudara? Karena bangsa Israel tidak setia. Mereka sudah menyembah kepada Allah yang lain. Dan Tuhan mesti nyatakan kepada Elia ini. Ya, dengan taruhannya nyawa loh saudara. Tapi Elia tidak pernah takut saudara. Karena dia tahu Allah yang dia kenal ini luar biasa. Saudara, lewat ini juga nanti kita akan perdalam ini. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari besok akan berubah. Ada amin? Ada amin yang di rumah?
Ya, saudara mesti percaya. Besok hari akan berubah. Kalau tidak berubah, berarti apa yang kita terima ini sama saja, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, langit bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ini yang memberikan kekuatan. Kalau zaman dulu Tuhan juga pakai Elia, saya percaya saudara akan dipakai Tuhan. Engkau yang punya usaha, engkau yang punya apapun juga saudara. Waktu engkau bisa ini, dikatakan katanya, supaya hati bapak-bapak, memang ini nubuatan untuk juga pemulihan pribadi. Tapi ini juga berbicara tentang bangsa Israel yang harus balik kepada Tuhan. Lewat Elia, lewat hidupmu, lewat apa yang terjadi hari-hari ini. Allah sedang lakukan yang besar. Sudah nangkap gak ini? Ya, saudara, memang kita sudah 3 bulan jadi mungkin pikiran kita cepat ya. Yang kita ini zaman-zaman 50-an semuanya pada kirimin viral itu lagu-lagu lama, saudara. Ya, Bee Gees, Beatles yang dulu kita udah lupa-lupa, saudara. Saudara, sekarang gereja Tuhan juga diingatkan. Kita mesti kembali kepada gereja yang mula-mula. Ada amin? Keluar dari kenyamanan, saudara. Ini bisa terjadi. Dan kita bersyukur. 2 Tawari, pasal yang ke-7. Bumi akan berubah kalau gereja berubah. Dan umatku katanya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, hari-hari ini saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan mengerjakan ini. Ya, gereja harus dipulihkan. Kalau umat Tuhan sudah merendahkan diri, ini yang Tuhan inginkan. Adakah pertobatan kita lewat juga 3 bulan ini, saudara? Atau saudara cuma hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut? Kalau saudara juga akan bersungut-sungut, berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Artinya saudara juga berkata, Tuhan gak becus untuk ngurus kita. Maaf loh, saudara. Orang-orang yang bersungut-sungut itu akan mati di padang belantara. Hidup kita ini saudara ditentukan dari apa yang kita ngomong, saudara. Makanya saudara, kita mesti jaga ini, supaya juga hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Supaya karena apa? Kalau ini terjadi, saudara, bukan saja Tuhan mengampuni dosa gereja Tuhan, tapi dikatakan apa? Memulihkan negeri ini. Pandemi akan segera selesai kalau saudara bertobat. Ada amin? Kayaknya yang bagian depan aja yang amin ini, saudara. Bagaimana yang lain? Saudara percaya ini? Loh, saudara jangan bilang apa urusannya sama saya. Pertobatan. Loh, saudara, firman Tuhan katakan Daniel menetapkan hati mereka. Karena mereka tidak mau menajiskan daripada juga ayapan raja. Dan Daniel dipakai Tuhan untuk menolong semua ini. Kalau saudara juga hari-hari ini disakiti orang, dikecewakan oleh orang, Yusuf juga dipakai Tuhan. Dijual bahkan juga sama saudaramu. Kalau engkau juga berkata, hari-hari ini juga mungkin saudara sedang menderita, tapi saudara katakan, gereja katanya saudara bersaudara. Saya gak ada makanan, gak ada yang telepon saya. Dalam nama Yesus, gak usah marah saudara. Ngomong sama kita, sekretariat ada hotline-nya saudara. Haleluya. Ada amin. Ada amin kan nih saudara? Atau saudara lagi dalam pergumulan persoalan ini. Tapi sekali lagi, memang bukan juga gereja itu mesti segala-galanya ngidupin saudara. Tapi saya percaya pertolongan itu akan datang pada waktu engkau bertobat. Penghiburan itu akan datang pada waktu engkau bertobat. Yusuf dipakai Tuhan untuk mempersiapkan 7 tahun kelimpahan. Karena ada 7 tahun yang akan mengalami kekeringan. Saya percaya gereja Tuhan harus dipulihkan. Kisah Rasul pasal 3, 21 mengatakan ini penyebabnya saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan akan pakai gereja Tuhan. Coba dikatakan gini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Garis bawahi, pemulihan segala sesuatu. Apa yang belum pulih hari ini? Tuhan masih nunggu gereja. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-17, 18 katanya. Kalau saudara juga jangan mengingat semua penderitaan yang kita alami nih, pandemi COVID-19 ini. Jangan ingat ini, saudara. Karena Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang besar lewat hidupmu. Ya, sebab katanya nanti kalau engkau
engkau mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, itu jauh, saudara. Nggak ada apa-apanya penderitaan yang saudara alami. Saudara belum pernah sampai berdarah kan? Tuhan Yesus sampai berdarah. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Kenapa saudara? Karena dia mengasihi saudara. Karena dia mengasihi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, pemulihan ini harus terjadi. Restorasi ini mesti terjadi lewat pandemi. Memang tidak enak saudara. Semuanya tidak enak. Kita juga sekarang ini saudara juga harus berubah, pendeta-pendeta. Semua hamba-hamba Tuhan. Ya, sekarang kita juga nggak bisa ibadah lama-lama saudara. Ya, jadi khotbahnya juga nggak boleh panjang-panjang, tadi sudah dikasih tahu saya. Ya, karena ini kita online. Nah hari ini saudara, yang pertama Tuhan berikan kuasa Roh Kudusnya. Ini Tuhan persiapkan saudara. Karena dia tahu saudara, engkau tidak akan mampu. Nggak ada yang mampu saudara. Mau yang hebat kayak apa juga nggak ada yang mampu. Dan saya percaya saudara, lewat setelah ini dokter psikiater, ini saudara psikolog, ini saudara akan banyak yang stres saudara ya. Makanya juga kita bersyukur kalau kita mempunyai konselor yang ajaib itu, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan saja Bapa buat kita, Bapa yang kekal, dia adalah Allah yang luar biasa. Tapi dia juga adalah kekasih dalam hidup kita. Hubungan saudara ini penting. Pertama saudara, Roh Kudus ini dicurahkan buat kita. Ya saudara, kenapa? Karena ini yang saya bilang. Supaya lewat kemampuan. Karena gini, manusia tidak mampu saudara. Bagaimana caranya untuk menjadi saksi? Manusia tidak mampu untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang saudara ya, kita ada di jalan Tuhan, tapi kadang-kadang kita nakal-nakal sedikit. Miring-miring sedikit saudara. Makanya firman Tuhan katakan jangan ke kanan atau ke kiri. Tapi saudara mesti juga stick kepada apa yang Tuhan juga sedang kerjakan. Dan itu membutuhkan Roh Kudus. Kisah 1:8 mengatakan katanya. Tapi kamu akan memperoleh kuasa. Kamu yang akan mendapatkan kuasa. Tuhan tidak memberi kuasa itu kepada pohon. Makanya mulai hari ini jangan percaya kepada hal-hal yang lain selain kembali lagi kepada firman Tuhan. Roh Kudus itu akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Karena Allah berkata, Roh Kudus itu dicurahkan di dalam diri saudara. Ya, ini sudah dikatakan supaya saudara jadi saksi buat Tuhan. Bagaimana saudara bisa jadi saksi kalau tidak ada perbedaan antara orang benar sama orang yang tidak benar? Betul? Hari-hari ini Tuhan akan mampukan saudara. Haleluya. Siap jadi saksi? Firman Tuhan katakan saksi ini saudara bukan saja buat pribadi loh. Makanya gereja Tuhan lagi dipersiapkan untuk ini. Saya berdoa buat pengusaha-pengusaha di sini. Engkau bisa untuk melewati ini semua. Engkau mampu untuk melewati ini semua. Andalkan Roh Kudus. Memang kau tidak mampu. Secara mungkin keuangan saudara juga. Ekonomi saudara. Keadaan negara ini. Apapun namanya saudara. Mungkin orang-orang yang ahli-ahli ekonomi ini akan mengatakan pemulihan sekian-sekian. Tapi saya percaya kalau Allah yang memiliki dirimu. Dia akan bertanggung jawab untuk semua itu. Kau akan melihat hari-hari besok ini saudara. Hal yang ajaib. Haleluya. Ya. Kami penatua ini saudara. Penatua Indra ini sibuk sekali hari-hari ini. Orang-orang ini cari-cari kerjaan saudara. Kalau dia diuber-uber kerjaan saudara. Ya, biar urapan ini. Nanti saudara yang mau diuber-uber pekerjaan. Nah, minta doa urapan sama penatua Indra ini saudara. Ya. Semua orang sekarang udah berbicara tentang kebersihan saudara. Dan apa yang terjadi Tuhan buat ini semua. Saudara tahu semuanya ada masanya. Ya, dan masa itu yang saya bilang. Penderitaan yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan nanti jauh besar. Bertahan saudara. Tetaplah mengucap syukur. Biarlah takut dan hormat sama Tuhan Allahmu. Ada amin? Kalau saudara bisa pertahankan ini, saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Haleluya.
Haleluya. Saulus dirubahkan menjadi Paulus. Simon dirubahkan menjadi Petrus. Hidup saudara juga akan berubah. Waktu engkau andalkan kuasa Roh Kudus ini. Roh ini akan bukan saja memulihkan hidupmu, tapi memulihkan daripada usahamu. Memulihkan apa yang ada di dalam rumahmu. Dan firman Tuhan katakan, jikalau engkau juga ini menuruti segala perintah dan ketetapanku kepada bangsa Israel. Ini dikatakan katanya, roti dan airmu. Garis bawah ini, roti dan airmu. Dan segala penyakit yang ada di Mesir katanya tidak akan menguasai. Saudara, ketetapan hati kita ini lewat Roh Kudus yang akan memimpin saudara kepada kebenaran. Yohanes pasal 14, 27 itu. Ini jelas saudara, jelas sekali. Roh Kudus, makanya Yesus itu dia harus mati saudara. Dan dia mesti bangkit. Supaya saudara dan saya bisa bertahan seperti hari ini. Coba lihat kanan kiri. Ini susah sekarang. Ya, tapi saudara tahu dari matanya. Sebelahmu itu tersenyum atau tidak, saudara? Hah? Kalau dia ada garis di sini sukacita, saudara. Ya, ada garis sukacita di bagian atas ini, masker saudara. Nah, berarti bertahanlah, saudara. Pertolongan segera datang, penghiburan segera datang. Karena Tuhan tidak pernah berlama-lamaan, saudara. Ya, Elia sangat tahu ini, maka saudara. Dia taat saja lakukan. Karena dia mengenal Allahnya. Nah ini bagian kedua saudara, pemulihan. Penyembahan ini. Penyembahan kita saudara bukan lagi, maaf ini saudara, tergantung dari musik. Sekarang sebab saudara kalau saudara juga nggak ada yang kebaktian, sebab banyak juga gereja saudara hari-hari ini. Mereka kelabakan saudara karena nggak siap. Haleluya. Terima kasih juga saudara. Kita sudah dibantu sehingga juga bisa live streaming. Haleluya. Ada beberapa saudara kita ini begitu terbeban saudara, walaupun dalam kesusahan, tapi katanya udah beli aja kamera. Haleluya. Ya, kita bersyukur buat ini. Ya, dan saya lihat William ini saudara 3 bulan ini jadi produktif dia saudara. Ya, banyak lagu-lagu. Nanti juga Bung Eli akan mempresentasikan. Saya percaya saudara, sesuatu yang mungkin yang dulu sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada saudara. Tapi lewat 3 bulan ini, saudara. Karena kita gak bisa kemana-mana kan. Ya, ketemunya juga lu lagi gitu lagi. Maksudnya istri kita, anak-anak kita. Karena kita semua di rumah. Tapi itu adalah waktu yang sangat baik. Untuk kita bisa ada bersama-sama bersekutu. Waktu perenungan itu penting saudara. Kadang-kadang sabat itu saudara penting. Hari ini semua orang Kristen disuruh sabat saudara. Ya, haleluya. Beristirahat 3 bulan. Haleluya. Ya, supaya juga saudara bisa untuk mengatasi sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Yohanes pasal yang keempat. Ini pemulihan yang kedua. Ya, penyembahan kita ini saudara tidak lagi tergantung, tapi tergantung kepada roh dan kebenaran. Pengenalan kepada Tuhan ini menentukan penyembahan kita saudara. Ya, firman Tuhan katakan katanya, Tuhan bukankah aku yang sudah juga menyembuhkan orang sakit? Bukankah aku yang sudah mengusir setan? Kata Tuhan, aku tidak kenal engkau. Saudara, hari-hari ini marilah 3 bulan ini apa yang kita kerjakan saudara. Di dalam penyembahan kita, di dalam juga apa yang namanya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Apakah kita ini benar-benar mengenal Allah kita dengan benar saudara. Ya, kalau saudara mengenal Allahmu dengan benar. Seperti perempuan Samaria ini. Dia katakan harus ada pengakuan dalam dirimu. Setiap peristiwa, setiap keadaan saudara. Tuhan ingin membawa kita kepada pengakuan saudara. Ada 2 yang diakui saudara oleh perempuan Samaria ini. Waktu dia katakan panggil suamimu. Dan perempuan itu mengatakan aku tidak punya suami. Kata Tuhan, benar kata kamu. Dan sekarang juga ini bukan suami kamu. Dan saudara keluar dari mulut dia katakan, benar, engkau pasti ini nabi. Haleluya. 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 Saudara-saudara tahu, waktu lebih dalam lagi berbicara tentang penyembahan. Dan Yesus berkata,
engkau menyembah kepada juga sesuatu yang tidak kamu kenal. Itu di gunung, di Yerusalem, ya, di bait Allah. Tapi hari ini saudara, dengan pandemi ini, jangan saudara berkata, aduh, ya walaupun saudara, kita ingin bersama-sama juga berkumpul ya. Rasanya enak juga ya, walaupun juga jauh-jauhan begitu ya. Tapi biasanya kan lihatnya di kaca gitu. Jadi kalau mau ketemu juga ketemu kaca gitu loh saudara. Ya, di handphone, di mana saja. Tapi hari ini rasanya ada satu ikatan yang sangat luar biasa. Kumpulan besar gini saudara, ini menolong kita untuk kita menyalakan api yang sudah redup-redup saudara. Supaya saudara juga perlu datang untuk ini. Dan kita percaya lewat apa yang Yesus katakan, kita tidak lagi tergantung dari tempat saudara. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menyembah kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Mungkin saudara gak bisa nyanyi, saudara gak bisa bermain musik seperti keyboardis kita ini saudara. Tapi saudara tahu, sikap hatimu dan kebenaran yang kau miliki itu adalah penyembahanmu yang terbaik saudara. Respon hatimu dalam menghadapi apapun juga saudara, itu adalah sikap penyembahanmu yang Tuhan mau. Makanya setelah juga dia berbicara kepada Yesus, bicara tentang penyembahan ini, lalu dia berkata begini, sekarang saya tahu engkau pasti Mesias. Saudara, pengenalanmu sebagai apa Allahmu ini, engkau harus kepada satu titik yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan yang besar. Ayo, kenali Allahmu. Dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah apa lagi? Syama, Sidkenu. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenali Allahmu lewat penyembahanmu saudara. Dan saya percaya saudara, makanya mulai hari ini saudara, kita tahu sekarang komunitas sel itu adalah gereja yang sesungguhnya. Komunitas sel itu saudara, itu nantinya akan tempat di mana mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Ada amin saudara? Ini firman Tuhan. Ini kekasih di dalam Tuhan. Dan waktu orang-orang yang dikatakan 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, maka Tuhan Yesus itu hadir. 2-3 orang itu, maka juga katanya kalau sepakat apa yang mereka doakan juga Tuhan akan jawab. Kapan itu terjadi? Bukan saja dalam keluargamu hari-hari ini, saya percaya engkau sudah praktekkan 3 bulan. Apa yang terjadi? Mujizat? Jangan berantem saudara ya. Karena juga udah selalu sering-sering juga ketemu. Ya, jadi berantem, jangan. Saudara mesti tegakkan sekali lagi. Menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Jangan kita hebat di gereja saja saudara, di dalam pelayanan kita. Tapi di dalam rumah kita juga kita tidak menjadi kesaksian. Tidak boleh itu terjadi. Kita boleh menyembah di dalam roh, tapi perlu ada kebenaran. Dan waktu ada di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saya percaya komunitas ini adalah tempat yang terbaik. Waktu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau juga 5 ketur roti, 2 ekor ikan itu saudara, bisa menjadi puluhan ribu itu saudara. Setelah mereka dibuat kelompok-kelompok. Dan dikatakan katanya dari semua murid-murid yang membagikan itu, mereka itu membawa hasil sisanya. 12 bakul itu. Hari-hari ini saya percaya komunitas sel itu akan menjawab kehidupan saudara. Ya, makanya saudara yang belum berkomunitas, cepat-cepat sekarang komunitas. Ini kesempatan buat kita juga saudara, kalau juga kita masih ada Zoom online ini saudara ya. Komunitas-komunitas kita, cari orang-orang yang dulu pernah juga ada dalam kelompok kita, mungkin yang sekarang sudah gak tahu di mana saudara. Saya bersyukur ada juga masuk di dalam kelompok-kelompok di mana juga orangnya ada di kota yang jauh. Tapi katanya dulu ini dia satu komsel sama kita. Teruskan saudara. Kita perlu untuk membangun. Inilah yang Tuhan inginkan. Gereja yang model ini saudara, gereja berkomunitas ini. Karena orang yang berkomunitaslah yang bisa bertahan.
Haleluya. 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 Roma pasal 8, 26 itu mengatakan, waktu kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, ini akan terjadi. Dikatakan katanya. Tetapi apa? Demikianlah apa? Roh itu. Coba Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Dikatakan katanya apa? Demikian juga katanya roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana juga sebenarnya harus kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini apa yang dulu pernah terjadi dalam pelayanan kami ya. Dulu saudara, saya masih ingat, saya dulu orangnya kan minder saudara ya. Saya juga orangnya ya, karena ini keluarga kami itu banyak seringkali dihina sama keluarga-keluarga yang lain ya. Tapi saudara menjadi minder ya. Habis itu saya tidak berani saudara. Kalau ngomong itu nggak berani natap mata orang. Ya, dan ya akibatnya saya juga ngomong rada gagap saudara. Tapi ya seringkali orang tua saya mengatakan kalau ngomong itu pikir dulu baru ngomong, jangan ngomong sambil mikir. Saudara kekasih dalam Kristus, tapi Roh Kudus itu menolong saya. Ya, dan lewat persekutuan di dalam komunitas itu. Dulu kita mulai gereja di mana juga saudara ada dari rumah itu, kita cuma hanya beberapa orang, tapi kita bisa saling menguatkan. Dan waktu kita menyembah, sesuatu yang terjadi. Orang tua saya yang begitu menentang saudara, tentang juga apa yang dikatakan Kristen, karena dia pernah dikecewakan oleh salah satu majelis saudara, di mana majelis ini saudara tukar nama daripada tanah yang dibeli oleh papa saya. Wah, ini majelis lagi saudara ya. Tapi sekali lagi saudara, dia dipulihkan lewat kami menyembah. 2-3 orang berhimpun. Dulu saya, adik saya, sama juga sepupu saya, kakak sepupu saya. Tiap pagi kami berdoa, malam kami berdoa di dalam roh dan kebenaran. Sesuatu sedang terjadi. Saya percaya komunitas ini akan menyembuhkan banyak orang. Ya, saudara, jangan berhenti untuk ini. Tuhan luaskan ini semua supaya memang kita butuh untuk juga ada pertemuan besar. Tapi gereja yang sesungguhnya itu ada dalam komunitas kita. Bagian yang akhir, saudara, saya ingin selesaikan ini. Tuhan ingin pulihkan lewat apa yang ada, yang nanti saudara juga ada di dalam komunitas itu. Saya percaya saudara, kita akan lahir rasul-rasul Tuhan. Ada amin? Efesus pasal yang keempat saudara, ayat yang ke-11 sampai 13 ini. Ini akan memberi kejelasan kepada kita. Dan ialah katanya memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hari ini saudara, saya percaya lewat komunitas. Makanya kalau saudara ada di komunitas itu perlu untuk juga yang namanya diperlengkapi saudara. Sehingga dari komunitas ini nantinya akan lahir rasul-rasul, orang-orang yang dipakai sebagai kerasulan. Ya, yang bisa memimpin, yang bisa juga menolong untuk menerobosi banyak hal yang mungkin juga di dalam permasalahan. Ini rasul-rasul ini yang memang dipakai Tuhan untuk itu. Ada juga orang yang dipakai nabi-nabi. Nah, firman Tuhan katakan ini kita nih saudara sudah terpacu cuma hanya kepada minggu yang dikatakan cuma pengkhotbah doang. Tapi sebenarnya harta yang Tuhan ingin gali lagi yaitu ada di komunitas itu loh saudara. Makanya saudara yang sudah setia ini saudara mesti terus setia. Engkau yang akan dipakai dalam kerasulan. Engkau yang dipakai dalam kenabian. Engkau yang dipakai dalam pengajaran. Engkau yang akan dipakai juga dalam penggembalaan. Orang-orang yang mempunyai talenta, kasih karunia. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita saudara. Karena dengan cara ini akan membangun. Tadi dikatakan. Kita akan dilengkapi. Lewat apa? Lewat ini. Hari Minggu saudara tidak lagi cuma hanya ibadah biasa. Tapi kita ingin memperlengkapi orang-orang kudus.
Supaya mereka juga bisa apa katanya? Bisa membangun tubuh Kristus. Sel-sel yang ada saya percaya akan mengalami satu terobosan demi terobosan. Waktu impartasi ini terjadi, Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang saudara juga pikirkan. Ada amin saudara? Ya, ini yang harus terjadi. Ini ayat saudara gak akan pernah terjadi kalau di dalam komunitas kita tidak bisa berinteraksi. Saling memberkati, saling menolong, dan saling membangun. Meneguhkan apa yang terjadi di dalam komunitas itu sendiri. Ya, nah saya percaya di dalam Mazmur 126 ini saudara. Kalau pemulihan kepada gereja Tuhan kepada sisi ini. Di mana Roh Kudus itu yang mengerjakan semua. Sehingga semua penyembahan kita ini adalah penyembahan yang memang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena ada banyak penyembahan yang cuman hanya curah untuk memuaskan diri. Dan mulai hari ini kita mesti berubah. Kita mesti mencari kebenaran Tuhan. Yaitu apa katanya? Mengutamakan kerajaan Allah dalam penyembahan kita. Dan menjadikan Yesus itu adalah Raja dalam hidup kita. Nah waktu kita itu, Dia yang akan memperlengkapi. Nah saya percaya mereka-mereka ini yang menjadi, ya William mungkin juga nanti akan dipakai dalam kerasulan untuk juga penyembahan saudara. Ya, ada jawatan-jawatan lain. Pak Hengki sekarang sudah mulai masuk kepada juga panggilan dia saudara. Ya memperlengkapi saudara. Supaya juga bagaimana keuangan saudara. Urapan ini ada. Ya nanti Pak Indra akan membagikan banyak tentang iman, kesembuhan. Nah kami, saya dan Bung Eli ini ingin supaya juga masuk lebih dalam lagi di dalam memperlengkapi saudara. Apa yang saudara butuh? Kita butuh banyak pengajar-pengajar juga. Kita butuh juga ada nabi-nabi Tuhan. Setelah saya juga masuk di komsel-komsel, rupanya banyak juga orang-orang yang mempunyai kepekaan loh saudara. Kepada roh Tuhan. Mungkin di dalam ibadah kayak begini kita gak tahu. Tapi setelah masuk di sel, saya lihat ini kaya sekali, bagus ini saya bilang. Mesti dikembangkan terus. Nah saya percaya, ini yang Tuhan maksud. Kalau itu yang terjadi, coba dikatakan. Ini ayat terakhir buat kita semua. Dikatakan apa? Nyanyian ziarah saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Siapa Sion itu? Itu gereja Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu katanya mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itu akan terjadi Sion. Lewat komunitas. Ada amin? Ada amin? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini yang Tuhan janjikan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari ini kita akan selesaikan semua. Pandemi ini akan selesai kalau gereja Tuhan juga dipulihkan. Saudara, kalau kita bertobat, keluarga kita juga bertobat, gereja Tuhan bertobat, maka negara ini akan dipulihkan. Mari kita ambil bagian ini. Sebab pemulihan ini sudah ada di dalam diri kita. Kita biarkan Roh Kudus ini datang kepada kita. Tutup mata saudara. Biarkan Tuhan berbicara kepada diri saudara. Apa yang saudara bisa kontribusikan? Ya, biar Roh Kudus ini berbicara kepada saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara kekasih, inilah waktunya di mana Tuhan akan melakukan perkara yang besar lewat hidup saudara. Buang semua hal yang mungkin mendukakan Roh Kudus ini. Buang semua hal-hal yang mengikat saudara hari-hari ini. Mari kita minta supaya hadirat kuasa Roh Kudus ini bekerja di tengah-tengah kita. Ya, mari taruhkan tanganmu di dadamu saudara, supaya hati Tuhan ini ada engkau miliki sepenuhnya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Yes, 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 yes. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biarkan Roh Kudus ini menjamah hatimu, mengubahkan pikiran-pikiranmu yang salah, saudara. Supaya juga sungguh kita kembali lagi kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, kebenaran yang Tuhan inginkan menjadi milik kita dan kita hidupi itu. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus ini berbicara kepada saudara. Ya Tuhan. Ku buka hati untuk
Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. oh Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. angkat suaramu saudara, naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa ya sekali lagi, jamah kami Tuhan, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Yes. Kami mampu, kami bisa, karena Roh Kudus yang ada pada kami. Engkau akan pulihkan kami, gerejamu, umatmu, kekasihmu, kesayanganmu, milikmu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas kami semua. Gerejamu bisa dipulihkan, hidup kami bisa dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Dan kami percaya semuanya ini kami akan bisa lalui. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi waktu Engkau menjamah hati kami membiarkan Engkau penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Engkau akan memampukan kami. Tuhan, kami mau juga dipakai Tuhan lewat karunia semua dalam jawatan ini. Supaya gerejamu diperlengkapi. Supaya gerejamu Tuhan bisa menjadi sempurna. Sehingga juga gerejamu bisa memulihkan segala sesuatu ini. Ya Tuhan, lengkapi kami. Lewat komunitas-komunitas yang ada ini. Kami doakan Tuhan buat pemerintahan kami ini. Karena kami percaya Tuhan, kalau gerejamu dipulihkan, maka juga bangsa ini akan dipulihkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan semua apa yang sedang juga terjadi di tengah-tengah kami ini. Semuanya akan segera selesai. Karena apa yang ada di dalam diri kami ini lebih besar kuasanya dari segala juga yang ada di dalam dunia ini. Bahkan juga roh apapun tidak berkuasa di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk iman dan percaya yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Waktu kami percaya kepada firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami serahkan semua ini. Amin.